Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Amalia dengan NIM 2109016/2019 dari akuntansi terapan kelas B. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS manajemen pemasaran, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Krisdayanti BR Ginting S, SE, MSI. Adapun tugas yang diberikan untuk ujian akhir semester ini yaitu mahasiswa diminta untuk melakukan riset pemasaran terhadap salah satu UMKM yang ada di sekitar. Nah, saya mengambil UMKM yang berjudul DKL Baruasa. DKL Baruasa atau kue Baruasa. DKL diambil dari kata desa Kaloling, lalu disingkat menjadi DKL. DKL Baruasa ini berdiri sejak bulan Maret tahun 2020. Pemilik usaha ini bernama Wahda Alfianti yang beralamat di Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dan UMKM ini berupaya untuk terus berkembang agar kue Baruasa ini dapat dikenal atau disukai di kalangan anak remaja maupun orang tua, agar kue tradisional ini tak terlupakan dengan zaman yang maju seperti sekarang ini. Baruasa adalah salah satu kue tradisional Bugis dengan ciri khas menggunakan gula merah dan gula pasir. Kue ini dikembangkan dengan cita rasa agar menjadi makanan menarik di berbagai kalangan. Hasil pengembangan kue ini tanpa mengurangi isi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Adapun visi dan misinya yaitu visinya menjadikan makanan tradisional menjadi minat di semua kalangan. Misinya yaitu yang pertama membangun dan mengembangkan potensi diri dalam mengembangkan usaha. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas makanan tradisional. Yang terakhir itu berinovasi dengan produk tradisional. Adapun pereviewan produk kue Baruasa ini, yang pertama penampilan kue Baruasa berbentuk bulat dan pipih dengan warna coklat yang menarik. Permukaannya tampak renyah, namun bagian dalamnya lembek dan sedikit kenyal. Tampilan yang sederhana namun menarik mengingatkan pada kue tradisional dengan unsur budaya yang mendalam. Aroma kue Baruasa tidak biasa, dengan perpaduan kelapa panggang dan gula yang nikmat. Begitu mendekati kue ini, Anda bisa mencium aroma kelapa yang kuat sehingga memberikan tampilan natural dan klasik. Rasa kue Baruasa ini adalah perpaduan ideal antara manis, asin, gula memberikan rasa yang agak manis, sedangkan kelapa parut sangrai menambahkan aksen gurih yang nikmat. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam menghadirkan petualangan kuliner yang menyenangkan dan unik. Tekstur kue Baruasa. Salah satu aspek yang paling menarik dari kue Baruasa adalah teksturnya. Renyah kerak kue yang kontras dengan bagian tengahnya yang lembut memberikan rasa menggigit yang memuaskan. Bahan kue Baruasa dibuat dengan bahan-bahan alami dan berkualitas seperti tepung beras, kelapa parut, gula pasir, gula merah, dan telur. Penambahan bahan-bahan tradisional ini hanya menambahkan keaslian kue, namun juga menjaga nilai gizinya. Adapun strategi pemasaran kue Baruasa, yang pertama itu segmenting. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda. Yang kedua itu ada targeting pasar, adalah sekelompok konsumen yang jadi sasaran untuk pendekatan bisnis supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Postioting agar menarik dengan menambahkan bahan baku yang baru agar membedakan makanan ini dengan makanan yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan kue Baruasa. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength, rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang dibuat ini mempunyai kualitas yang tinggi.
karena bahan baku yang mengandung nutrisi dan pembuatannya yang higienis. Kelemahannya itu tidak terdapat stand offline, produk mudah ditiru, harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga, ada peluang. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha kue Barossa ini berbeda dengan biasanya. Kue ini produk hasil modifikasi yang sedemikian sehingga menjadi produk yang sangat diminati oleh di semua kalangan. Yang keempat, ada ancaman. Ancaman yang dapat timbul dari usaha kue Barossa ini adalah pesaing tidak sehat, bahan baku yang tidak stabil. Marketing mix produk kue Barossa. Nah, adapun pengertian dari marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Adapun konsep pemasarannya, yang pertama itu produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik bentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital. Yang kedua, ada price atau harga. Adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ada place atau tempat, mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Yang keempat, ada promosi atau promotion, cara untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang biasanya dilakukan melalui iklan atau pemotongan harga. Yang kelima, ada people atau orang-orang yang menjalankan pemasaran juga menjadi elemen penting bagi sebuah bisnis. Yang keenam, ada proses adalah bagaimana produk atau layanan dikirimkan ke pelanggan. Yang ketujuh, ada physical evidence, di mana physical evidence atau bukti fisik merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan bisnis. Nah, adapun kesimpulannya yaitu kue Barossa adalah pilihan yang tepat bagi siapa saja yang ingin menikmati kue tradisional ini dengan rasa yang autentik dan bahan-bahan alami. Meskipun ada beberapa keterbatasan dalam hal ketersediaan dan masa simpan, kualitas rasa dan nilai budaya yang terkandung dalam setiap gigitan yang membuat kue ini layak dicoba, baik untuk dinikmati sendiri maupun dijadikan oleh-oleh khas dari Sulawesi Selatan. Kue Barossa ini membawa cita rasa tradisi yang kaya dan memuaskan. Adapun sarannya itu yang pertama, peningkatan promosi menggunakan influencer atau selebriti lokal dalam kampanye promosi dapat meningkatkan pengenalan merek dan menarik lebih banyak calon konsumen. Yang kedua itu berkolaborasi dengan sekolah, kantor, atau komunitas lokal untuk menawarkan kue Barossa ini. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, melakukan pelatihan layanan pelanggan secara berkala bagi karyawan untuk memastikan bahwa mereka tetap baik dan peka terhadap permintaan pelanggan. Adapun kemasan dekal Barossa itu seperti ini. Dia dalam berbentuk pouch, tapi saya menginovasikan dalam bentuk toples agar jika kita menyimpan di meja itu terlihat sangat cantik dan estetik. Ini dia. Ini sebelum dan ini sesudah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.